belajar tentang fikih wanita, dan mudah-mudahan sama Allah kita diberikan istiqomah sambil dibagikan link-linknya buat mungkin kita ada punya ponakan, saudara, ya, sahabat, teman TikTok yang perempuan bisa belajar tentang fikih wanita. Ya, fikih wanita itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa zurriyyati wa abai wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal amilin al muallimin al arifin wa nakhusu khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa khalatina wa ammatina wa asdiqaina wa akribaina wa ustadina wa ustadi ustadina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, fikih wanita ini bab pertama adalah tentang thaharah. Apa itu thaharah? Dalam bahasa Arab, makna daripada thaharah itu adalah bersuci. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa'iyadu billahi bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kamu junub, ya, maka mandilah. Nah, di dalam mushaf-mushaf terjemahan pasti kita dapatkan makna taharah adalah mandi, khususnya ketika junub, dan wudhu khususnya ketika kita ingin sholat. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimah yang berbahagia hari ini, ingat, mari semuanya kita harus belajar sejenak tentang mengenai masalah bahasa Arab, khususnya pada makna taharah. Menurut bahasa, taharah ini adalah bersih-bersih atau menghilangkan kotoran-kotoran yang ada. Secara istilah, taharah ini bersuci adalah mengangkat hukum sesuatu dari yang sebelumnya tidak bisa dipakai ibadah, berubah menjadi bisa dipakai untuk ibadah. Singkatnya adalah teman-teman, mengangkat hadas. Dan hadas dalam, kalau kita bahasa KBBI adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslimah atau seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, ibadah, dan yang lainnya. Ya, karena dia harus bersuci. Maka taharah secara istilah adalah menghilangkan sifat yang menetap di badan seseorang yang membuatnya terhalang untuk sholat atau yang lainnya. Nah, taharah adalah menghilangkan najasah atau kotoran yang menurut syariat dari badan seorang muslim, pakaiannya atau tempat ibadahnya. Dan taharah atau bersuci itu mencakup hal-hal berikut. Ya, pertama, kita harus mengenal dengan apa kita akan bersuci. Ya, bersucinya dengan apa nih? Atau untuk apa kita bersuci itu? Yang kedua. Atau yang ketiga, sesuatu yang mewajibkan kita untuk bersuci darinya. Nah, ini untuk perempuan harus paham. Jadi hukum air dan kegunaan dalam bersuci. Tidak dipungkiri lagi teman-teman, wahai saudariku para mukminah, bahwasanya tidak akan sah salat selama kita tidak bersih dari hadas besar ataupun hadas kecil, atau serta ada kotoran-kotoran yang membuatkan jadi najis. Nah, dalam kitab hadis sahih, Nabi kita bersabda, Allah tidak akan menerima salat dari yang tidak bersuci. Ya. Dan tata cara taharah ini bisa menggunakan dua benda, yaitu air dan debu, yang akan kita menjadi pengganti air pada waktu tertentu. Ya. Nah, jenis-jenis air itu ada 3 teman-teman. Pertama, air yang suci dan mensucikan. Itu pertama. Nah, air ini adalah air yang kondisinya masih seperti semula. Belum ada perubahan pada rasa, bau, dan warnanya. Ya. Contoh, apa itu? Air yang keluar dari bumi, seperti mata air, air hujan, atau air terjun gitu kan. Kali gitu kan. Di sini dalam surat Al-Anfal ayat 11, wa'iyadu billahi bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an la yutahhirakum bih, ya, la yutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Nah, jenis air ini seperti air sungai, air salju, air embun, air dari sumur, ya. Bahkan jika ia berubah dengan warnanya atau lamanya ia berdiam atau tercampur dengan sesuatu yang suci, tak masalah. Ya, karena kita tidak bisa menahan hal yang demikian. Begitu pula dengan air laut. Ketika Nabi ditanya,
oleh seseorang tentang air laut. Beliau mengatakan air laut itu suci airnya, demikian juga dengan bangkainya. Ya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang udah hadir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ans bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan menyucikan bangkainya pula halal. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, dan juga Ibnu Majah. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang kedua, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Sampai sini air yang suci mensucikan udah paham ya teman-teman ya. Air laut seumpama di situ ada cinghai, air kali nih, kalinya jalan nih terus ada cinghai gitu loh. Singkirkan cinghainya gitu kan. Tahu kan cinghai yang kuning-kuning ngambang gitu, yang tanpa ada arah gitu kan. Tiba-tiba lewat lagi mandi, kalau dulu ngalamin mandi di sungai, tetap air suci walau pada cinghai gitu, air itu kali itu suci. Ya, yang penting cinghainya dipinggirin dulu, pindah ke tempat lain baru kita wudhu. Itu sah, boleh. Begitu juga laut. Ada bangkai ikannya Ustadz ya, jangan di tempat yang dekat posisi ya. Udah cari yang agak jauh, kita ngambil wudhu dengan air walaupun di situ tercemar dengan posisi bangkai, tetap suci airnya. Ya, paham ya teman-teman? Ada air suci dan mensucikan. Air hujan, air sungai, salju, embun, air sumur, itu suci itu. Ya. Sampai sini paham ya? Lanjut kepada air yang suci tapi tidak dapat untuk bersuci, tidak dapat mensucikan. Nah, air jenis ini adalah air yang suci pada zatnya tapi tidak mensucikan untuk dipakai dalam bersuci untuk ibadah, untuk ngambil wudhu. Ya. Nah, makanya air ini adalah air yang berubah rasa, warna, dan baunya dengan sesuatu yang suci pula. Namun sesuatu itu lebih dominan mengkontaminasi air suci itu. Seperti hingga keadaan air ini menghilangkan nama airnya yang sebelumnya dia adalah air mutlak. Tapi air seperti ini, jenis ini seperti air mawar, air yang bercampur dengan sabun, air yang bercampur dengan parfum, air yang seperti ini tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas, ya, menghilangkan najis, tidak bisa. Ya. Nah, makanya seperti kita nih, Ustadz, ada kayak gimana sih contoh spesifiknya tentang mengenai masalah dia suci tapi nggak bisa buat wudhu. Air kopi kan suci tuh, tapi nggak bisa kopi itu untuk bersuci. Apalagi air teh, dia suci bisa kita minum tapi nggak bisa buat ngambil wudhu. Air susu, ya, dia suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Ya, nah, apalagi pokoknya air yang mutlak terus berubah dia. Air mawar karena direndam pakai air mawar. Itu enggak bisa tuh untuk bersuci karena sudah berubah jenis, warna, bau, ya. Nah, itu. Lalu ada air yang ketiga, air yang terkena najis. Air najis ini adalah air yang terpengaruh dan perubahannya salah satu sifatnya oleh najis. Jadi ketika kita punya di ember tiba-tiba dikencingin sama anak kita, ya udah itu airnya najis. Ya. Seperti itu ya teman-teman. Paham sampai sini teman-teman? Jadi ada 3 air. Apa saja air pertamanya? Air yang suci dan dapat suci lagi menyucikan. Itu air mutlak ya Pak Ustadz ya? Ya, air mutlak. Air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Air kelapa muda. Gimana Ustadz air kelapa muda ya? Air kelapa kan posisinya bisa juga. Bersih juga ya Pak Ustadz ya? Bersih tapi tidak bisa untuk bersuci. Untuk bersuci. Bisa bersuci. Karena dia udah berubah rasa, warna. Rasanya, warnanya sudah berubah ya Pak Ustadz. Ya, jangankan posisi air air kelapa, air susu aja itu kan air susu suci gitu. Tapi bisa nggak lu mau berwudu pakai air susu tadi gitu kan? Keren banget gitu wudunya pakai air susu. Itu kira udah termasuk air mutakhir ya Pak Ustadz ya? Ya, yang berubah karenanya. Karena bendanya ya, bau dan rasanya ya. Jadi satu itu air suci, air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Itu satu. Yang kedua air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Untuk bersuci. Itu mustakmal ya Pak Ustadz ya? Ya, gitu loh. Kalau air laut Ustadz, air laut kan air yang mutlak. Kan tadi udah dijelaskan, bisa untuk digunakan untuk bisa untuk wudhu, gitu loh kan. Kalau umpama air sungai, tapi di air sungai itu ada limbah
limbahnya pabrik yang nantinya ada zat, ya nggak boleh itu, nggak bisa untuk bersuci karena dia dominan nanti posisinya di situ ada apa namanya kena limbah yang begitu banyak sampai kotor bau dan jangan Ada bisa kotoran ya itu Pak Ustadz ya. karena nanti sudah berubah rasa dan warna Ya. itu. Nah, itu air yang suci tapi tidak dapat untuk bersuci. Air minum tuh seperti kayak apa? Kalau aqua bisa nggak untuk ini posisi untuk itu? Bisa Pak Ustadz. Bisa. Nah, gitu. Bisa Pak Ustadz sebab dia macam air Itu mata air Pak Ustadz. Air zam-zam bisa untuk wudu ya, air zam-zam karena kan dia dari sumur. Ya, jadi lanjut, tapi dia posisi kalau dia sudah terkontaminasi dengan teh, airnya udah berubah jadi teh, diminum, suci nggak? Suci, tapi untuk wudhu nggak bisa. Suci Kalau tapi tidak untuk bisa wudhu untuk tidak bisa. berbuat wudhu. Gitu loh. Itu yang penting diketahui. Lalu ada ketiga, air yang terkena najis. Itu tidak bisa digunakan Najis. untuk bersuci. Nggak bisa juga untuk diminum. Suci. Ya. Nah, permasalahan terkait hukum-hukum air. Pertama, bahwa air yang jatuh dari anggota wudhu dan yang lainnya, air tersebut masih suci kondisinya dan bisa dipakai untuk berwudhu lagi dengan catatan selama air tersebut tidak berubah rasa, bau, dan warnanya. Ya, dahulu para sahabat Nabi hampir-hampir saling berbunuhan karena ingin mendapatkan tetesan air wudhu Nabi SAW yang jatuh. Ya, jadi ada kisahnya gitu. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah mandi dengan salah seorang istri beliau dalam satu bejana. Ya. Yang kedua, kesucian air tidak bisa dirusak. Jadi Nabi aja pernah dalam satu, kalau kita sekarang betap kali ya teman-teman ya. Betul nggak sih namanya? Betap ya. Jadi ada satu apa namanya tempat untuk bisa ngerendam gitu kan. Nah itu Rasulullah pernah dengan satu tempat untuk mandi dengan istrinya. Ini Nita kok gerasak gerusuk berisik juga Nita ini gerasak gerusuk. Aduh. Yang kedua, kesucian air tidak bisa dirusak oleh keraguan-raguan karena asalnya adalah suci. Kapan ia ragu, maka keraguan-keraguan itu tetap dibangun di atas keyakinan dan meskipun dia itu belum yakin dengan kesuciannya atau dengan najisnya. Para ulama sepakat bahwa air tersebut tetap bisa dipakai untuk berwudu. Sampai sini faham teman-teman bab tentang toharoh. Ya, toharoh fikih tentang wanita.